Hai, perkenalkan nama saya Maria Krisanti Wanda, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 7 dari kelas B dengan NIM 1901080051. Pada pembuatan video kali ini, saya melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah yaitu teori akuntansi dengan membuat video pembelajaran. Jadi dalam video kali ini materi yang akan saya bawakan adalah materi akuntansi dasar. Akuntansi itu apa sih? Sebelum membahas pengertian akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi ini, akuntansi sudah ada sejak manusia mulai dapat berhitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti dengan menggunakan batu, kayu, dan daun. Perkembangan akuntansi bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, dan Proportioni et Proportionalita. Jadi itu merupakan sejarah daripada akuntansi. Adakah yang tahu siapa bapak akuntansi? Jadi bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio. Ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontinental. Nah, jadi Luca Pacioli ini sering disebut juga dengan julukan The Father of Accounting atau bapak akuntansi. Yang berikut kita masuk kepada pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account yang memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan. Nah, itu merupakan pengertian daripada akuntansi itu sendiri. Yang berikut adalah pengertian akuntansi menurut beberapa sumber. Yang pertama menurut AICPA atau America Institute of Certified Public Accountant. Nah, akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan yang menginterpretasikan hasil. Yang berikut menurut AAA atau America Accounting Association. Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, selain dari itu ada juga 3 karakteristik akuntansi. Yang pertama pengidentifikasian, pengurangan, pengomunikasian informasi keuangan. Yang kedua adalah entitas ekonomi, dan yang ketiga adalah pemakai yang berkepentingan. Yang berikut adalah tujuan daripada akuntansi. Nah, tujuan daripada akuntansi itu sendiri adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu ada juga tujuan akuntansi menurut Establishment of Basic Accounting Theory atau ASOBAT. Yaitu tujuan yang pertama memberikan informasi yang relevan, yang kedua membantu keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan. Itu merupakan tujuan akuntansi menurut ASOBAT atau Establishment of Basic Accounting Theory. Yang berikut kita masuk kepada yang terakhir, peran akuntansi. Jadi peran akuntansi di sini dibagi menjadi 4 peran, yaitu yang pertama pengendalian keuangan. Menjadi salah satu faktor keberhasilan. Hal ini dikarenakan pengendalian keuangan akan mempengaruhi pencapaian laba atau rugi dari suatu perusahaan.
Nah, jadi jika suatu perusahaan mampu untuk mengendalikan keuangan dan mengalokasikan dananya dengan tepat, maka perusahaan tersebut akan memperoleh laba atau keuntungan. Namun sebaliknya, dan juga sebaliknya. Yang kedua adalah operasi perusahaan. Nah, objek dalam proses akuntansi sebagian merupakan bagian daripada operasional perusahaan tersebut, seperti pembelian bahan baku, penagihan piutang, pembayaran bahan-bahan, dan operasional perusahaan lainnya. Nah, jadi aktivitas operasional perusahaan menjadi bagian dari pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi dapat menggambarkan kegiatan daripada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pelaporan. Untuk melaporkan hasil analisis laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas, dan juga perubahan arus kas. Nilai yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Yang keempat adalah perencanaan. Data-data yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat digunakan untuk menaksir kondisi di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, jadi dari sinilah nantinya dapat dilakukan perencanaan strategi yang nantinya akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penetapan tujuan dan penentuan langkah yang akan diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Oke, baik, jadi terima kasih. Sekian presentasi dari video pembelajaran yang dapat saya buat, yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.